Kan kata Khadratus Syekh Hasim Asy'ari, man idda'a annahu urija ila samai kafara. Lihat dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, man idda'a annahu urija ila samai kafara. Siapa orang yang mengaku bahwa dirinya mi'raj ke langit, kufur. Juga kalimat yang sama telah diberikan oleh Fudail bin Iyad, kalau tidak salah. Kalimat yang sama seperti Mbah Hasim, bahwa orang yang mengaku mi'raj ke langit itu Qadiyat. Qadiyat mengatakan hal yang sama dengan Mbah Hasim, bahwa orang yang mengaku dirinya itu mi'raj ke langit itu kufur. Apalagi sampai 70, kufurnya 70 kali. Dengan adanya diskursus nasab ini bukan hanya menyentuh terhadap hal-hal yang berkaitan secara poin terhadap nasab, tetapi juga terhadap hal-hal yang menyertainya yang selama ini luput dari pantauan, bahkan pantauan seorang filolog Gunung Kawi seperti Dr. Fatur Rahman. Ini kita menunggu para filolog, para sejarawan asli. Kalau saya ini sejarawan pondok, sejarawan jurmiyah, sejarawan Fathul Qorib. Tapi apapun itu, kita dengan membaca dan kemudian kita mempunyai kecenderungan untuk menyayangi sebuah ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seluruh bangsa dan setanah air. Jumpa lagi di channel Jagat Noob itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa. Rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Yai Haji Maduddin Usman Al-Bantani memberikan gambaran terkait dengan cerita-cerita Oknum Habib yang mana Fakih Muqaddam mi'raj ke langit semalam 70 kali. Dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, Simbah Kiai Haji Hasim Asy'ari memberikan sebuah fatwa bahwa siapa yang mengaku-ngaku mi'raj ke langit, dia adalah kufur. Bahkan apa yang disampaikan oleh Simbah Hasim Asy'ari ini dikuatkan oleh ulama juga, yang notabene memberikan hujah yang sama terkait dengan mi'rajnya seseorang ke langit, itu juga dimaknai sebagai seorang yang kufur. Hal itu disampaikan oleh Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Kalau seseorang itu mengaku mi'raj 70 kali, berarti kufurnya 70 kali. Hal-hal inilah yang sering kita dengar, sering kita tangkap ceramah-ceramah oknum-oknum habaib terkait dengan karomah yang dimiliki oleh Imam Fakih Muqaddam. Tentu setelah kita mendengar kajian-kajian yang notabene lebih masuk akal, kita manusia diberi akal berpikir, kecerdasan hati untuk berpikir dengan benar. Karena agama tanpa akal itu mereka akan salah arah. Dibarengi dengan keyakinan dalam hati setelah mendengar, menyimak, bahkan mengkaji, mengaji lewat kitab-kitab yang ada sebagai referensi, masih ngeyel, masih taklid buta, mahabbah fanatik karena atas dasar kecintaan yang berlebihan inilah, maka akan menampik sebuah kebenaran yang hakiki. Harapannya setelah mendengar dari apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani atas referensi yang ada, marilah kita sedikit membuka wawasan, cara berpikir, membuka cara akal kita untuk bagaimana menerima sebuah perbedaan, lantas dikaji lewat referensi yang ada sehingga sebagai bentuk pembanding.
apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Maduddin itu betul atau tidak. Tentunya setelah mengkaji. Tapi kalau melihat sosok orangnya saja sudah tidak mau, apalagi mau mengaji apa yang disampaikan, itu tentunya akan membuat kita hanya taklid, fanatik, dan justru akan terjerumus dalam lembah kesengsaraan karena menampik ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi mohon maaf yang kari Hakamati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berbicara tentang sejarah itu penting, dulur-dulur. Sejarah adalah komunikasi tiada henti antara masa lalu dan masa kini untuk dicari format strategis menata masa depan yang lebih baik dari hari ini dan masa lalu. Apabila format sejarah di masa lalu itu melenceng, kemudian realitas hari ini betul-betul tidak sesuai dengan muqaddimah sejarah yang ditulis pada masa lalu, maka ini Indonesia, wong Jawa akan ngacak menatap dan mengukir masa depan untuk dia dan anak cucunya. Tadi yang disebutkan oleh Dr. David ini luar biasa. Perubahan, upaya merubah sejarah bangsa Nusantara. Ini bukanlah sebuah cita-cita, tetapi sudah mereka laksanakan. Sebenarnya Al-Quran, kalau kita merujuk pada Al-Quran dan kita betul-betul bukan hanya menghafal dan membaca Al-Quran, tetapi juga kita betul-betul memahami bagaimana diksi-diksi Al-Quran telah memberikan peringatan kepada kita bahwa di masa lalu ada sekelompok orang itu yang sukanya merubah sejarah. Yughayyirunal kalima an mawadhi'ihi, merubah-rubah proposisi dari yang sesuai apa seharusnya. Untuk apa? Untuk kepentingan. Bahkan Al-Quran telah memberikan sebuah ancaman untuk orang-orang yang merubah sejarah. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal adzab. La tahsabanna alladziina yafrahuna bima atau, jangan engkau kira temenan pakai nun sakilah itu, nun taukid, fala tahsabanna alladziina, orang-orang yafrahuna yang berbahagia bima atau dengan apa yang telah mereka lakukan, merubah-rubah sejarah demi kepentingan mereka hari ini. Wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu, dan mereka suka ingin mendapat pujian dari apa yang tidak mereka lakukan di masa lalu. Jadi yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu, mereka suka untuk mendapat pujian klan mereka itu bima lam yaf'alu, tentang apa yang tidak mereka kerjakan, bahwa leluhurnya adalah pendiri NU, itu mereka yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Lawang Aswaja Center sudah mendapatkan manuskrip nama-nama siapa saja wong Surabaya yang ikut dalam pendirian NU. Orang ono Habibie, orang ono. Lah kok tiba-tiba 2023 kok ono Habibie? Ini adalah yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu, mereka suka untuk dipuji tentang apa yang mereka tidak lakukan. Khurafat itu tidak ada itu. Bahkan kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari,
Man idda'a annahu urija ila samai kafara. Lihat dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Man idda'a annahu urija ila samai kafara. Siapa orang yang mengaku bahwa dirinya mi'raj ke langit, kufur. Juga kalimat yang sama telah diberikan oleh Fudail bin Iyad, kalau tidak salah. Kalimat yang sama seperti Mbah Hasim, bahwa orang yang mengaku mi'raj ke langit itu Qadiyat. Qadiyat mengatakan hal yang sama dengan Mbah Hasim, bahwa orang yang mengaku dirinya itu mi'raj ke langit itu kufur. Apalagi sampai 70, kufurnya 70 kali. Dengan adanya diskursus nasab ini bukan hanya menyentuh terhadap hal-hal yang berkaitan secara poin terhadap nasab, tetapi juga terhadap hal-hal yang menyertainya yang selama ini luput dari pantauan, bahkan pantauan seorang filolog Gunung Kawi seperti Dr. Fatur Rahman. Ini kita menunggu para filolog, para sejarawan asli. Kalau saya ini sejarawan pondok, sejarawan Jurmiyah, sejarawan Fathul Qorib. Tapi apapun itu, kita dengan membaca dan kemudian kita mempunyai kecenderungan untuk menyayangi sebuah ilmu pengetahuan,